Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah peradilan Islam. Tapi sebelum ke pembahasan beda peradilan dengan pengadilan itu, tentu peradilan itu sendiri merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum dan dalam keadilan. Sedangkan untuk peradilan itu sendiri tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapainya sebuah peradilan bentuk dasar hukum pada peradilan Islam. Dan terdapat pada Al-Quran surah As-Sad ayat 26 dan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 49. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam yang merupakan sejarah pra-Islam. Sejarah pra-Islam ini adalah sejarah sebelum masuknya Islam. Jadi pada pra-Islam ini yang menjadi hakim pertama merupakan Nabi Daud alaihissalam dengan Nabi Sulaiman, yang dimana pada pra-Islam ini jelaskan kepada keduanya bahwa seorang hakim itu harus mendengarkan kedua belah pihak sebelum memutuskan suatu perkara. Pada peristiwa pra-Islam itu juga mencangkup bagaimana kondisi bangsa Arab, sebagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam, dan bagaimana masa jahiliyah itu. Untuk kondisi Arab pada masa pra-Islam ini sangat tidak nyaman dan sangat tidak baik. Karena mereka menganut hukum rimba, kenyataan hidup pun tidak ada, sehingga sering pula dikatakan ini sebagai masa kegelapan. Sedangkan untuk masa jahiliyah itu merupakan masa pembodohan yang dilakukan mereka. Itu hanya penyembahan berhala, bermacam-macam peradilan pada masa jahiliyah. Yang pertama badan hukum, yang kedua badan ihtikam dan qurrah, yang ketiga dewan makzalim yang merupakan penyelesaian persengketaan. Selanjutnya, sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, mulailah beliau menyampaikan dakwah, yaitu di Mekah, yang dimana pada saat itu kondisi Mekah sangat tidak baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kekuatan berbagai macam tindakan berdatangan sehingga sangat sulit untuk melakukan peradilan di sana, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk berhijrah ke Madinah. Berbeda dengan Mekah, Madinah lebih aman, kondusif. Madinah relatif stabil dan jumlah Islam semakin menyebar, sehingga Rasulullah SAW jadikan pemimpin. Biasanya Rasulullah SAW dalam menetapkan perkara hukum itu melalui wahyu. Pada masa itu Rasulullah memberikan keterangan ataupun ketetapan kepada para qadi di dalam menjalankan tugasnya, dan ketetapan yang harus dijadikan qadi yang pertama, ikrar. Ini merupakan pengakuan dari seorang terdakwa. Yang kedua merupakan bukti. Bukti ini merupakan kesaksian daripada saksi. Yang ketiga merupakan sumpah. Sumpah ini dilakukan secara hikmat oleh terdakwa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat merupakan penolakan. Penolakan ini merupakan terdakwa menolak untuk disumpah. Untuk sejarah peradilan Islam yang terakhir saya bahas yaitu sejarah dan dinasti Umayyah. Jadi pada masa ini sistem pemerintahannya sudah berganti menjadi monarki, yaitu kerajaan tidak menggunakan sistem pemerintahan kekhalifahan lagi, dan semua perkara menjadi wewenang hakim. Pada masa ini ada yang menjadi dua ciri khas sistem pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, hakim memutuskan perkara ini melalui ijtihad, di mana pada pedoman sendiri itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, lembaga peradilan itu dipengaruhi oleh penguasa. Adapun tugas dan instansi kekuasaan kehakiman pada masa Bani Umayyah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Al-Qada, yang dimana tugas para hakim dalam menyelesaikan perkara agama. Dan yang kedua,
al-hisbah, di mana tugas kepala hakim dalam menyelesaikan perkara umum dan soal-soal pidana. Dan yang ketiga, al-nada fi mazzalim, yang merupakan mahkamah tinggi. Sekian dari penjelasan saya tentang sejarah peradilan Islam. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.